Hai teman, bener nggak sih kalau Indonesia punya tambang emas terbesar di dunia? Di mana ya itu? Sabar, kali ini kita akan bahas beberapa hal menarik tentang Indonesia yang mungkin bakal menambah wawasan kamu. Kalau pengen tahu lebih banyak, simak terus video ini sampai akhir ya, hanya di Want to Know ID. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi sekitar 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, yang sekaligus menjadi kota terbesar di Indonesia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi adalah The Big Durian, karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City, yang dijuluki The Big Apple. Sedikit informasi tentang Jakarta, ternyata Jakarta merupakan salah satu kota dengan mall terbanyak di dunia. Gimana enggak? Ada sekitar 173 mall yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta. Jakarta juga menduduki posisi ke-17 kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Selain itu, Jakarta menempati posisi pertama sebagai kota dengan lalu lintas terpadat di dunia. Bahasa resmi negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia. For your information teman, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia, seperti Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, Australia, dan masih banyak lagi. Bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa yang paling populer dan sering digunakan di negara tersebut. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Kalau kamu berkunjung ke negeri kanguru ini, jangan heran ya kalau kamu banyak nemuin orang yang bisa berbahasa Indonesia. Bahkan di Mesir, sebagai negara yang terletak di Afrika, ternyata menjadi salah satu negara yang paling concern dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Belum lama ini, negara yang terkenal akan piramidanya ini baru saja membangun pusat studi Indonesia. Terletak di Suez Canal University, hampir semua aspek yang berkaitan dengan Indonesia bisa dipelajari di sini, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, bahkan sosial budayanya. Gak cuma di Mesir teman, di Jepang pun ada pusat studi Indonesia. Sebagai salah satu bekas penjajah, wajar kalau Jepang punya akar budaya yang mirip dengan Indonesia. Ternyata Jepang juga memiliki pusat studi bahasa Indonesia. Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang, pusat studi bahasa ini didirikan sejak tahun 1969. Beberapa universitas ternama pun sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan di tahun 1992 sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat sudah lebih dari 12.500 orang peserta turut berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia ini teman. Satu hal lagi yang bikin kita bangga, ternyata Vietnam yang merupakan negara tetangga Indonesia sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan Inggris, Prancis, dan Jepang. Di tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Walau merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia baru mulai menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi sejak 2 November 1949. Nama mata uang sebelumnya adalah Ori atau Uang Republik Indonesia. Dari sekian banyak uang kertas Indonesia, uang denominasi Rp10.000 tahun emisi 1975 pernah mendapat predikat desain uang tercantik di dunia.
Uang ini bergambar relief Candi Borobudur, sebuah bangunan kebanggaan bangsa Indonesia yang tercatat sebagai salah satu keajaiban dunia. Orang Indonesia bisa dibilang memperlakukan mata uang sendiri dengan kurang baik. Jangankan uang receh, nominal besar pun gak jarang dilipat-lipat, diremas, dicoret-coret, dan sebagainya, yang menyebabkan lecek, lusuh, ataupun kerusakan lain. Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Ada sekitar 17.504 pulau, tapi dari jumlah ini masih ada sekitar 9.634 pulau yang belum bernama, dan juga sekitar 6.000 pulau masih belum ada penghuninya. Kalau kamu jenuh sama suasana perkotaan, boleh juga tuh kamu pindah ke pulau tak berpenghuni, tapi siap-siap kesepian ya. Provinsi yang memiliki pulau terbanyak adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini memiliki 2.408 pulau. Sebaliknya, Jambi merupakan provinsi yang memiliki pulau paling sedikit. Provinsi ini pulaunya hanya ada 19. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki banyak lokasi terumbu karang. Lokasi terumbu karang yang cukup terkenal antara lain di Pulau Bintan, Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Pulau Derawan, Nusa Penida, Wakatobi, Bunaken, dan masih banyak lagi. Kita patut berbangga teman karena Pulau Komodo masuk dalam jajaran pulau terindah di dunia versi CNN. Adanya Pantai Pink serta penangkaran hewan purba Komodo menjadi daya tarik utamanya. Indonesia mempunyai penduduk muda terbesar di dunia, dengan 165 juta penduduk di bawah usia 30 tahun dan hanya 8% penduduk yang berusia di atas 60 tahun. Wah, dengan tingginya angka jumlah anak muda yang produktif di Indonesia, membuat Indonesia berpotensi besar banget menjadi negara yang hebat ya teman. Penduduk Indonesia dikenal sangat aktif di media sosial. Indonesia ada di peringkat 4 negara pengguna Facebook dan Instagram terbesar di dunia. Dan ternyata pengguna Twitter paling aktif di dunia adalah penduduk kota Jakarta. Nggak heran ya, orang Indonesia selalu menyumbang trending topik di Twitter. Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Indonesia adalah negara dengan tingkat penggundulan hutan tertinggi di dunia, diikuti oleh Brazil. Menurut laporan Global Corruption Report, mantan Presiden Indonesia Soeharto adalah pemimpin koruptor terbesar sepanjang sejarah dunia yang nilai korupsinya sampai 35 miliar US dollar. Satu hal lagi tentang Indonesia yang juga terkenal dengan kopinya. Indonesia menduduki peringkat keempat penghasil kopi terbesar di dunia. Dari jenis Robusta hingga Arabica yang dihasilkan Indonesia mencapai 641.000 ton per tahunnya. Yang paling menarik, kopi luwak asal Indonesia adalah salah satu kopi termahal di dunia. Bahkan harga kopi luwak bisa mencapai 1.000 US dollar atau sekitar 15 juta per ponnya. Tambang Grasberg yang terletak di Puncak Jaya, Papua adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Grasberg mungkin masih asing di telinga orang Indonesia, tapi kalau kita sebut Freeport, pastilah masyarakat luas sudah banyak yang tahu. Tambang emas Grasberg di Papua adalah yang terbesar di dunia. Diperkirakan cadangan emas Grasberg ada di angka 106,2 ounce. Angka tersebut lebih dari 2 kali lipat emas di Siberia. Sebelumnya, Freeport memiliki saham lebih dari 90% di tambang ini. Sekarang Indonesia berhasil menguasai 51%-nya. Tambang emas ini mampu memproduksi 240 kg emas per hari loh. Bahkan di bawah tanah masih ada cadangan tembaga dan emas lagi sekitar 2 miliar ton. Menurut informasi, cadangan emas kita nggak akan habis sampai tahun 2100 atau 80 tahun lagi. Selain emas, di tambang tersebut ada juga tembaga dan perak. Diperkirakan total kekayaan di tambang Grasberg bernilai lebih dari 150 miliar US dollar atau sekitar 2.190 triliun rupiah. Angka itu diperkirakan sama dengan biaya penyelenggaraan 66 kali Asian Games 2018 yang super megah. Dan juga dengan angka itu kita bisa menumpuk Alphard sampai ke bulan. Wah, dengan kekayaan berlimpah ini, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa ya negeri kita masih punya angka kemiskinan yang tinggi? Teman, itulah sederet informasi menarik tentang bangsa Indonesia. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang apapun juga, simak terus ya video di Want to Know ID. Tulis di kolom komentar informasi apa yang pengen kamu tahu.